Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 Ekonomi Pembangunan Syariah Lanjutan, kelas yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Eis Amalia MAG. Semoga beliau disehatkan selalu. Dan juga kami ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya Aldi Munandar dengan NIM belakang 051, ada Dika Wahid Hidayat dengan NIM belakang 033, dan juga ada Mira Kusumaningsi dengan NIM belakang 073. Materi kami yaitu berjudul Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Fintech, dan Perbankan Syariah untuk Penguatan Usaha Kecil Mikro dan Pengentasan Kemiskinan untuk Mendukung SDGs. Keuangan Mikro Islam, peran Fintech bagi pemberdayaan UKM merupakan salah satu submateri dari kelompok kami. Selain itu juga ada pemberdayaan masyarakat tidak mampu, peran Indonesia dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, beserta strategi Indonesia dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, dan juga ada Sustainable Development Goals. Pada goals pertama yaitu no poverty, dan yang terakhir yang akan kami sajikan yaitu terkait studi kasus. Baik teman-teman, daripada penasaran, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, ada terkait keuangan mikro Islam. Nah, ada hukum yuridisnya nih teman-teman. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM atau Lembaga Keuangan Mikro, yaitu lembaga keuangan yang dikhusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Keuangan mikro Islam menjadi semakin penting di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, di mana banyak orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oke teman-teman, model yang pertama yaitu BPRS. BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat, khususnya kepada segmen mikro dan kecil yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS dalam operasionalnya tentu berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. BPRS berperan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah, dengan sasaran utamanya adalah masyarakat yang berada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu terkait kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, yaitu ada yang namanya menghimpun dana dari masyarakat. Nah, yang kedua ada menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan. Yang keempat, ada memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS ataupun BUS ataupun US lainnya. Dan yang terakhir yaitu menyediakan produk kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Pada data yang kami tampilkan, yaitu dari OJK, menunjukkan jumlah aset BPRS di Indonesia tumbuh pada tahun 2020 senilai 14,94 triliun rupiah, bertumbuh pada tahun 2021 sebanyak 3 triliun menjadi 17 triliun. Nah teman-teman, pada tahun 2022 hingga awal tahun 2023 ini, jumlah aset BPRS di Indonesia terus bertambah. Bahkan teman-teman, pada Februari 2023, wow, sangat fantastis jumlahnya, yaitu 20 triliun. Wah, sangat banyak bukan? Oke, model usaha yang selanjutnya ada koperasi syariah atau KOPSYA. Nah teman-teman, Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Dalam buku Keuangan Mikro Syariah, karya profesor kita yaitu Ibu Eis Amalia, yaitu ada beberapa peran atau fungsi dari koperasi syariah. Yang pertama, ada sebagai manajer investasi koperasi syariah dapat berperan sebagai intermediari atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Sebagai investor, koperasi syariah berperan sebagai investor yaitu sohibul mal ketika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang dikelola KOPSYA tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Untuk data di koperasi itu teman-teman tercatat pada 2021 hanya koperasi seluruh di Indonesia berjumlah 127.000. Menurun jika dilihat pada 2017 menyentuh 152.000. Baik, untuk model yang ketiga ada Baitul Mal wa Tamwil. Nah, dalam buku Keuangan Mikro Syariah juga karya Profesor Eis Amalia, yaitu BMT merupakan gabungan dua lembaga, yaitu Bait Al-Mal yang merupakan lembaga sosial atau ta'awun dan Bait Tamwil yang merupakan lembaga bisnis atau tijari.
pengelolaan keuangan produktif atau investasi. Dengan demikian, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang ingin mengusung dua aktivitas secara sinergis dalam satu kesatuan gerak kelembagaan di mana yang satu saling melengkapi dan menguatkan bagi yang lain, yaitu aspek sosial dan aspek bisnis. Fintech bagi pemberdayaan UKM dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait fintech. Fintech atau fintech merupakan penggabungan antara dua kata yaitu financial dan juga teknologi. Menurut BI, financial teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter. Beberapa contoh fintech yang dikenal yaitu ada crowdfunding atau penggalangan dana. Nah, contoh crowdfunding itu kayak kitabisa.com teman-teman. Selanjutnya, ada crowdfunding untuk pembiayaan bagi UMKM atau dikenal dengan microfinancing. Jadi, ini untuk membiayai UMKM ya teman-teman. Selanjutnya ada jasa peer-to-peer lending. Nah, di fintech ini tuh kalau kita sebagai nasabah yang ingin meminjam dana, maka kita akan dipertemukan dengan nasabah yang hendak meminjamkan kita dana. Jadi, peran fintech di sini tuh sebagai penengah teman-teman. Yang selanjutnya ada market comparison. Comparison artinya membandingkan pasar. Jadi kita bisa melihat kayak di fintech ini tuh kayak perbandingan pasarnya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada sistem pembayaran digital. Nah, fintech ini tuh bergerak pada bidang penyediaan pelayanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa, kartu kredit, ataupun token listrik PLN. Nah, pasti teman-teman sering kan pakai sistem pembayaran digital fintech ini? Baik teman-teman, apakah teman-teman masih semangat? Kita lanjut. Ada selanjutnya yaitu terkait peran Indonesia dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Literasi keuangan adalah suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Literasi keuangan memiliki tingkat-tingkat yang berfungsi untuk mengukur seberapa baik literasi keuangan seseorang. Menurut OJK terdapat 4 tingkat, yaitu ada well literate, selanjutnya ada sufficient literate, selanjutnya ada less literate, dan yang terakhir ada not literate. Nah, sedangkan di sisi lain, inklusi finansial atau inklusi keuangan sendiri adalah sebuah proses yang menjamin kemudahan akses ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua individu dan lapisan masyarakat. Indonesia sekarang menggunakan inklusi keuangan sebagai strategi nasional yang digunakan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan inklusi keuangan juga beriring dengan literasi keuangan. Berdasarkan SNLKI atau Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, seseorang dikatakan well literate apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan serta mengetahui fitur, manfaat, dan risiko layanan keuangan. Selanjutnya, data yang kami tampilkan yaitu tentang survei literasi keuangan di Indonesia. Yang pertama ada perbandingan indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 dan 2022. Jika kita lihat teman-teman, literasinya sudah meningkat ya teman-teman, dari 38% menjadi 49%. Sedangkan untuk inklusinya makin bagus aja nih teman-teman nih, dari 76% hingga 85% pada 2022. Terus ada perbandingan indeks literasi keuangan berdasarkan gender. Literasi bagi laki-laki pada tahun 2022 yaitu 49%. Perempuan ternyata lebih 1% daripada laki-laki, yaitu sekitar 50%. Inklusinya untuk laki-laki ternyata lebih bagus ya teman-teman nih, 86% aksesnya. Sedangkan perempuan masih agak sedikit terbatas ya, 83% ternyata. Nah, terlanjutnya perbandingan tingkat literasi inklusi keuangan berdasarkan strata wilayah. Literasi pada daerah perkotaan itu 50% dan juga perdesaan 48% pada 2022. Inklusi pada perkotaan 86% dan juga inklusi pada perdesaan 82%. Tentu perkotaan lebih maju dibandingkan perdesaan ya teman-teman. Selanjutnya perbandingan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Wah, ternyata teman-teman, kita di 2019 literasi keuangan syariah itu 8% sampai ke 9%. Dan juga inklusinya 9% hingga 12%. Ternyata inklusi keuangan syariah sudah cukup bagus ya teman-teman. Maksudnya peningkatannya 3% lumayan lah daripada 1%. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait strategi Indonesia dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Nah teman-teman, strategi nasional
keuangan inklusif yang dijabarkan dalam 6 pilar oleh OJK, yaitu yang pertama, pilar edukasi keuangan, yang kedua fasilitas keuangan publik, yang ketiga pemetaan informasi keuangan, yang keempat kebijakan atau peraturan pendukung, yang kelima fasilitas intermediasi dan distribusi, yang keenam perlindungan konsumen. Nah teman-teman, program literasi dan edukasi keuangan syariah yaitu ada optimalisasi pemanfaatan media sosial, mungkin seperti TikTok, Instagram, dan sebagainya. Ada webinar edukasi keuangan syariah dari OJK, kerjasama dengan influencer dan iklan layanan masyarakat. Dan yang ada terakhir sinergi edukasi keuangan dengan pondok pesantren. Dan ada juga buku-buku literasi dari OJK, biar adanya terciptanya integrasi pemahaman atau integrasi literasi. Selanjutnya ada program inklusi keuangan syariah di Indonesia. Ada apa aja sih? Yang pertama contohnya ada digitalisasi Bank Wakaf Mikro atau BWM. Yang selanjutnya ada simpanan pelajar IB yang bisa diakses mulai dari PAUD ya teman-teman, TK, SD, SMA. Nah itu simpanan pelajar IB itu maksudnya tuh itu. Selanjutnya ada kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Nah ini tuh biar istilahnya biar rentenir sistem rentenir itu runtuh di Indonesia ya teman-teman. Dan juga yang terakhir ada fintech pendanaan bersama berbasis syariah. Wah keren banget ya teman-teman program inklusi keuangan syariah di Indonesia. Nah kita sekarang lanjut ke SDGs. Yang poin pertama yaitu no poverty. SDGs itu pada dasarnya itu tuh sebuah tujuan-tujuan yang dicanangkan oleh PBB pada 2015 yang ada 17 goals. Cuman kita berfokus pada goals pertama yaitu no poverty teman-teman. Nah, pada laporan 2023 no poverty yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuknya dimanapun sejak 2015, pengentasan kemiskinan global sudah melambat turun dan dampak pandemi COVID-19 terbalik 3 dekade kemajuan yang stabil dengan jumlah orang yang tinggal di kemiskinan ekstrim meningkat terus teman-teman ya teman-teman. Ini tuh jadi COVID-19 tuh menyebabkan kemiskinan ekstrim meningkat. Nah, kita lihat lagi data selanjutnya. Target pertama, sejak 2019, 70 juta lebih orang tuh didorong kembali ke kondisi kemiskinan ekstrim. Wow, sangat amazing. Kemiskinan saat ini yaitu pada tahun 2015 tuh sebenarnya lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020 ini. Karena pada tahun 2020 ini kan kita kena COVID ya teman-teman. Data selanjutnya, pada target kedua, berdasarkan tren historis, hanya sepertiga negara yang akan menjadi setengah dari kemiskinan dunia pada tahun 2030. Wow. Target ketiga, pada tahun 2020, hanya 47% populasi dunia yang tercakup secara efektif oleh setidaknya satu tunjangan tunai perlindungan sosial. Wah. Target keempat, datanya yaitu mengalihkan sumber daya publik ke layanan esensial adalah salah satunya intervensi kebijakan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan membangun keamanan sosial yang lebih baik. Data tahun 2021 untuk 100 negara menunjukkan bahwa proporsi rata-rata global dari total pengeluaran pemerintah untuk layanan esensial adalah sekitar 53%, dengan rata-rata keseluruhan 62% untuk negara maju dan 44% untuk pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang. Wah, sangat keren ya teman-teman data-datanya. Baik teman-teman, kita lanjut ke subbab terakhir, yaitu terkait studi kasus yang kami angkat SDGs melalui pembiayaan produktif UMKM di Bank Syariah. Di sini ada datanya nih teman-teman nih, yaitu porsi pembiayaan di Bank Syariah pada periode Juli 2022 dalam miliar rupiah. Dari data di atas menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan di Bank Syariah pada periode Juli tahun 2022 masih didominasi untuk pembiayaan keperluan konsumtif, yaitu sebesar 229,60 miliar rupiah. Jadi kayak 229 triliun ya teman-teman ya. Lalu porsi kedua yaitu penyaluran pembiayaan modal kerja sebesar 125 triliun. Wow, sangat gede. Nah, dan yang terakhir porsi penyaluran pembiayaan pada investasi sebesar 99 triliun. Perlu ada kesungguhan dari perbankan syariah untuk bisa mendukung sektor real, khususnya kegiatan produktif mikro, kecil, dan menengah, untuk menjaga konsistensinya. Kemerataan menjadi penting. Harta tidak boleh dinikmati hanya segelintir orang saja, tetapi upaya harta terus berputar dan bisa didistribusikan melalui kegiatan ekonomi agar semua orang punya peluang yang sama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Nah, maka dari itu teman-teman, porsi pembiayaan produktif perbankan syariah ini sangat mendukung SDGs agar ekonomi tersebut terus berjalan secara produktif. Baik teman-teman, sekian video dari kelompok kami. Saya Aldi Munandar.
dan rekan-rekan sejawat undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.